Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku, Dini Fajira Syabrani. Di sini dengan NIM C1C02287. Pada topik pembahasan kali ini, kita akan membahas sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Di mana untuk perkembangan awal akuntansi syariah dimulai dengan akuntansi, yaitu akuntansi sebagai ilmu yang pasti, yang seiring perkembangan zaman berubah menjadi ilmu sosial, yang disebabkan oleh faktor perubahan dalam masyarakat. Nah, faktor ini dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Akuntansi tadi eh, menitik beratkan karena tadi terjadi pergeseran perubahan dari ilmu pasti menjadi ilmu sosial, maka akuntansi menitik beratkan pada pemikiran positif melalui data empiris dan pengolahan bersifat matematis. Di mana di sini ilmuwan atau pemikir akuntansi pertama kali yang terkenal itu adalah Musa Al-Khawarizmi dan Luca Pacioli. Nah, dalam Islam, akuntansi digambarkan sebagai alat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, untuk melakukan pencatatan dalam transaksi usaha yang bersifat non tunai. Islam sendiri memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang dilakukan dengan bebas, tapi adanya perlu pencatatan dan pelaporan. Menjadi Islam menganggap akuntansi menjadi ilmu yang menjalankan nilai-nilai Islam atau Islamic value sesuai dengan syariah. Perkembangan akuntansi sendiri ditompang dengan ilmu lain, khususnya ilmu matematika seperti aritmatika, algebra, algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu-ilmu ini dikembangkan oleh filsuf terkenal antara lain yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Hindri yang lahir pada tahun 801. Nah, kemudian, bagaimana dengan sejarah akuntansi? Sejarah akuntansi berdasarkan waktunya, menurut Widya Stuti, dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, zaman prasejarah atau zaman Mesopotamia, di mana zaman ini kurang lebih 8.000 tahun sebelum Masehi, di zaman Babilonia, di mana di situ terdapat tradisi pencatatan berupa tablet-tablet dari tanda liat yang diberi tanda titik. Nah, menurut Alfie Keister, ini disebut dengan clay. Kemudian pencatatan ini termasuk pencatatan transaksi dengan menggunakan dua tablet, yaitu tablet penerimaan dan tablet pengeluaran. Selanjutnya, zaman yang kedua ada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Ini terjadi sekitar 3.600 sebelum Masehi sampai dengan 1.000 tahun sebelum Masehi dengan ditemukannya pertukaran atau uang berupa koin di Yunani. Juga ditemukan bukti mengenai pencatatan atau bookkeeping di kerajaan Babilonia pada tahun 4.500 sebelum Masehi. Sedangkan untuk bangsa Romawi sendiri, dengan ditemukannya seorang arsitek yang menilai gedung, dia tidak hanya dengan harga perolehannya saja, tetapi juga dengan mengurangi 1/8 setiap tahunnya. Nah, ini dikenal pada istilah modern sekarang dengan istilah depresiasi. Selanjutnya, penemuan di Firaun Mesin dengan kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi. Yang ketiga ada zaman Cina, di mana pada zaman Cina ini khususnya dinasti Zhou pada sekitaran 1122 sampai 256 sebelum Masehi, akuntansi dijadikan sebagai alat untuk membantu perencanaan, pertimbangan, ekspansi wilayah dan mengatur negara. Ini sejalan dengan prinsip akuntansi dalam bidang pengambilan keputusan di akuntansi pemerintahan. Yang keempat ada zaman manorial di Inggris. Nah, ini terjadi sekitar abad 11 dan 12 di mana pada saat itu para tuan tanah di daerah Eropa menggunakan akuntansi untuk mencatat penerimaan yang diperoleh dari pajak rakyat, dan pencatatannya sendiri menggunakan sistem single entry. Kelima, zaman akuntansi modern, di mana pada zaman ini akuntansi berkembang dengan pesat dan terkenallah bapak akuntansi modern yaitu Luca Pacioli. Beliau dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494. Nah, pada bukunya, Pacioli menjelaskan mengenai sistem double entry atau pencatatan secara berpasangan. Namun, sebenarnya sistem double entry ini telah lama dikembangkan di masyarakat Arab. Mengingat kita tadi sudah membahas bahwa akuntansi berkembang pesat di Arab dengan sumbangan penemuan dari filsuf Muslim seperti Al-Khwarizmi, Al-Khansandi, Dabir Ibnu Hayyan, Al-Razi, Al-Bakhuras, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, bagaimana dengan perkembangan akuntansi syariah sendiri? Akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi modern, di mana akuntansi syariah adalah akuntansi yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Adapun zamannya itu disebut dengan zaman awal perkembangan Islam. Ini ditandai dengan berdirinya suatu Baitul Mal, di mana saat itu Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah pada akhir tahun ke-6 Hijriah mendirikan bentuk sekretariat negara dalam bentuk sederhana. Nah, adanya kebiasaan berdagang pedagang Arab atau kaum muslimin saat itu ke negara tetangga menyebabkan diturunkannya perintah dan kewajiban membayar zakat dan usur atau pajak pertanian dari muslim, jizar atau pajak perlindungan dari non-muslim, dan kharaj
pada ada pertanyaan dari non-muslim. Nah, hal ini dilakukan untuk memenuhi atau menjaga stabilitas kehidupan selama di Madinah saat itu. Nah, Rasulullah pun membentuk sekretariat tadi, di mana beliau menunjuk 42 orang sebagai petugas kadi atau petugas yang mencatat, di mana petugas yang mencatat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sekretaris pernyataan, yang kedua ada sekretaris hubungan percatatan tanah, yang ketiga ada sekretaris perjanjian, dan yang keempat ada sekretaris peperangan. Adapun pada zaman selanjutnya, pada zaman keempat khalifah, di mana dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, Baitul Mal tadi beroperasi dengan penerimaan dan pengeluaran yang seimbang. Itu terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lanjut ke khalifah kedua, di mana pada zaman Khalifah Umar mulai dikenal istilah diwan, yang artinya penulisan. Nah, di sini pihak akuntansi atau diwan tadi bertujuan untuk tugas sebagai berikut, sebagai al-amil, mubaksor, dan al-khatib. Nah, kemudian berkembanglah sistem keuangan negara dan memasuki pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal ini dikembangkan lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, zaman modern. Di sini zaman modern ini perkembangan akuntansi syariah dapat dilihat dengan adanya pemikiran baru dan keinginan untuk membentuk suatu standar keuangan yang mengatur. Nah, hal ini dibentuklah kalau di Indonesia itu ada namanya Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS, dan Dewan Akuntansi Internasional itu untuk internasionalnya, atau disingkat dengan AOIFI, yang dimana mereka menetapkan standar mengenai prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan. Nah, akuntansi syariah sendiri juga berintegrasi dengan akuntansi konvensional dalam peningkatan pendidikan, pelatihan sebagai bekal profesi akuntansi dalam keterampilan dan pengetahuan prinsip syariah. Kemudian di zaman modern ini didukung dengan teknologi dan digitalisasi membawa perubahan dengan adanya perangkat lunak atau software yang berfungsi membantu organisasi dalam pengelolaan data, meningkatkan akurasi, mencatat dan melaporkan transaksi. Pokoknya pada zaman modern ini akuntansi berkembang dengan cukup sangat baik dan dengan tantangan tersendiri. Kita lanjut yang ke pembahasan selanjutnya tentang prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Adapun perkembangan dari Baitul Mal tadi yang telah kita ceritakan, di mana dokumentasi yang dilakukan oleh sistem akuntansi di negara Islam pertama kali itu dilakukan oleh Al-Khwarizmi pada tahun 976 Masehi. Al-Khwarizmi menjelaskan tentang sistem akuntansi yang dimana tujuannya merupakan praktik yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam praktiknya itu bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta memudahkan proses evaluasi. Adapun ada 4 poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah 7 istilah dalam sistem akuntansi negara Islam, di mana ini dijelaskan oleh At-Khwarizmi dan Al-Mazandarani, yaitu yang pertama, sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Nah, sistem ini di bawah koordinasi oleh manajer. Yang kedua ada sistem akuntansi untuk konstruksi, di mana sistem akuntansi proyek ini dilakukan untuk membangun pembangunan. Ini biasanya dipakai oleh pemerintah. Yang ketiga ada sistem akuntansi untuk pertanian yang memiliki sifat berbasis non-moneter. Kemudian yang keempat, sistem akuntansi gudang, merupakan sistem akuntansi untuk mencatat pembelian barang di suatu negara, baik itu yang keluar atau yang masuk. Kemudian yang kelima, sistem akuntansi mata uang. Sistem ini di negara Islam telah dilakukan sebelum abad ke-14 Masehi. Yang keenam ada sistem akuntansi peternakan, di mana menghitung jumlah hewan ternak dan zakat hewan ternak. Kemudian yang ketujuh, sistem akuntansi pemendaharaan, di mana ini mencatat tentang penerimaan dan pengeluaran harian negara baik dengan nilai uang atau barang. Selanjutnya, dari prosedur tadi, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu melahirkan suatu istilah dalam bentuk pengendalian internal atau internal control. Kemudian ada penerapan prosedur audit atau audit prosedural. Ini dapat kita lihat dari ketujuh sistem tadi. Dan di akuntansi syariah juga mengenal istilah akuntansi berbasis pertanggungjawaban, atau sekarang kita kenal dengan responsibility accounting. Nah, pembahasan selanjutnya ada istilah Al-Jariyah atau buku yang mencatat transaksi atau jurnal. Nah, Al-Jarida sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti koran atau jurnal. Nah, ini berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah dan dikembangkan lagi oleh Bani Abbasiyah, di mana Al-Jarida ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Jarida Al-Kharaj atau mencatat zakat dari tanah, tanaman, dan binatang. Yang kedua ada Jarida An-Nafaq atau mencatat pengeluaran. Yang menjadi beberapa ya tadi Al-Jarida ini. Yang selanjutnya ada Al-Jarida Al-Mal, mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Yang terakhir ada Al-Jarida Al-Muzadiran, yaitu mencatat pendanaan khusus yang diperoleh oleh non-muslim. Jadi sistem akuntansi syariah sendiri mencatat yang diterima oleh dan dari umat muslim dan yang diperoleh dari non-muslim, itu dibedakan. Yang kedua ada istilah daftar al-yain
al-yaumiyah. Nah, atau jurnal voucher, di mana daftar al-yaumiyah ini sendiri menjadi dasar pembuatan asyahab atau jurnal voucher. Daftar al-yaumiyah ini berasal dari bahasa Persia yang artinya daftar. Secara umum, daftar dibagi menjadi dua, yaitu daftar at-tawijihah atau mencatat anggaran pembelanjaan, dan daftar at-tawilat atau mencatat keluar masuk dana antara wilayah dan pusat pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, ada istilah atau beberapa hal yang harus kita ketahui dalam prosedur dan istilah di dalam akuntansi syariah, yaitu beberapa jenis laporan keuangan. Yang mana jenis laporan keuangan sendiri, yang pertama ada Al-Qatmat, adalah laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua ada Al-Qatmat Al-Jamiah, atau laporan yang berisi pendapatan, laba, dan surplus atau defisit setiap akhir tahun. Nah, yang ketiga ada bentuk perhitungan dan laporan zakat. Yang mana bentuk perhitungan dan laporan zakat sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada ar-raj minal mal, yaitu zakat yang dapat tertagih. Yang kedua ada al-munakir minal mal, yaitu piutang yang tidak dapat tertagih. Dan yang keempat adalah al-muta'azir wal mutahhir wal mutakid, atau zakat yang tidak dapat ditagih lagi. Nah, adapun perkembangan akuntansi ini tidak berhenti pada zaman khalifah, tapi ada satu ilmuwan yang mengembangkan ini, yaitu Imam Syafi'i pada tahun 768 sampai 820 Masehi, dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai review book atau auditing. Di mana beliau menyampaikan bahwa salah satu syarat auditor dalam mengaudit laporan keuangan, yaitu kriterianya adalah auditor harus menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah, di mana yang kita ketahui zaman dinasti Abbasiyah itu pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, di sini perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat maju, dan Eropa saat itu mengalami periode yang dinamakan dengan The Dark Ages, di mana masa kelamnya Eropa lah gitu. Dan ini membuat ilmuwan Eropa belajar dengan ilmuwan Arab. Nah, hal ini membuat Luca Pacioli yang saat itu merupakan seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa kampus di Eropa bertemu dengan temannya yang ada di Afrika Utara dan mendapatkan ide setelah membaca buku, dan dia membuat sistem double entry. Nah, sebenarnya sistem double entry tadi didapatkannya dari ilmuwan Muslim. Kemudian kenapa bisa dibilang sistem double entry ini didapatkan dari ilmuwan Muslim? Hal ini dikarenakan dibuktikan pada tahun 1202 Masehi, buku-buku ilmuwan Muslim banyak diterjemahkan di negara Eropa. Hal ini membuat besar kemungkinan bahwa ilmuwan-ilmuwan Eropa itu mengadaptasi penemuan-penemuan yang telah ditemukan sebelumnya oleh ilmuwan Muslim. Adapun ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi berperan dalam pengembangan akuntansi. Kemudian selain itu, Lucas Pacioli juga dalam menyatakan transaksi itu di double entry, dia menyatakan bahwa transaksi harus dicatat dua kali, di sebelah kredit dan di sebelah debit, di mana sebelah kredit itu ditaruh di sebelah kanan dan debit itu di sebelah kiri. Hal ini sama dengan sistem persyaratan pada bangsa Arab, di mana huruf Arab itu ditulis dari sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah ini merupakan suatu hubungan yang perlu dikaji lebih dalam perkembangan akuntansinya, karena mengingat bangsa Arab sebelum Eropa itu sudah mempelajari terlebih dahulu akuntansi dan bersifat akuntansi syariah, tetapi bukti penemuan-penemuan dari bangsa Arab, ilmuwan Arab, orang yang mempelajari filosofi di Arab itu telah banyak yang hilang karena disebabkan oleh beberapa perang yang terjadi antara bangsa Arab dan bangsa Eropa. Oke, begitu sekian dari saya pemaparan tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Semoga dapat bermanfaat. Saya memohon maaf apabila ada penyampaian yang terlalu cepat, kurang dapat dipahami, dan lain sebagainya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.